Bab 1211. Prasasti penekan penjara raksasa bertabrakan dengan meteorit besar di udara. Benturan itu bagaikan dua bintang yang saling menghantam, memicu gelombang energi mengerikan yang menyapu ke segala arah. Pilar-pilar batu di sekitar medan pertempuran hancur menjadi debu di bawah sapuan riak kekuatan tersebut. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Di tengah kobaran cahaya, meteorit raksasa terpental dan jatuh menghantam tanah hingga menciptakan lubang besar. Ahli alam dewa spiritual lingkaran besar yang berubah menjadi meteorit ternyata tetap berada di posisi terdesak. Kekuatan Lu-Ming telah menekan lawannya secara langsung. Tidak jauh dari sana, Mujue hampir kehilangan akal karena ketakutan. Pemandangan di hadapannya terlalu sulit dipercaya. Bahkan ahli lingkaran besar alam dewa spiritual pun ditekan sedemikian rupa. Prasasti penekan penjara kembali bergetar, lalu turun menekan ke arah meteorit itu. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan raksasa datang dari samping dan menghantam prasasti, menahan lajunya sesaat. Seorang ahli lingkaran besar alam dewa spiritual lainnya ikut turun tangan. Memanfaatkan celah itu, meteorit raksasa melesat keluar dari lubang besar dan bergabung dengan rekannya. Kini dua ahli lingkaran besar menyerbu bersama ke arah Lu-Ming. Lingkaran besar alam dewa spiritual memang jauh lebih kuat daripada tingkat ke-9. Mereka berdiri di puncak alam dewa spiritual, hanya selangkah lagi menuju tingkat kaisar. Pada tingkatan itu, ranah makhluk tertinggi sebenarnya hanyalah tahap lanjutan menuju kekaisaran. Mereka telah menyentuh embrio wilayah, tetapi belum sepenuhnya membentuk wilayah sejati. Namun meski menghadapi dua lawan sekelas itu, niat membunuh Lu-Ming tidak surut sedikitpun. Prasasti penekan penjara memancarkan cahaya menyilaukan dan menekan ke depan. Dua ahli lingkaran besar melepaskan serangan gabungan yang mengguncang langit. Ledakan demi ledakan terus terjadi, tetapi pada akhirnya mereka tetap dipaksa mundur oleh tekanan prasasti batu raksasa itu. Bahkan dengan kekuatan gabungan, mereka masih berada dalam posisi tidak menguntungkan. Di sisi lain, Long Chen juga meledak dengan kekuatan penuh. Tubuh gajah naga purba miliknya membesar semakin mengerikan. Sisik-sisik tebal menutupi seluruh tubuh, tinggi badannya mencapai puluhan ribu kaki, membawa kekuatan penghancur yang mampu merobek gunung dan sungai. Ia menghadapi dua ahli lingkaran besar alam dewa spiritual seorang diri. Namun tidak hanya mampu bertahan, Long Chen justru perlahan mendominasi. Kekuatan garis keturunan salah satu dari 10 binatang perang tertinggi benar-benar menunjukkan kedahsyatannya. Lu-Ming yang melihat itu pun diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, ia juga semakin menantikan perkembangan garis keturunan 9 naga miliknya. Saat ini garis keturunan 9 naga masih berada pada tingkat ke-8 tingkat dewa dan belum mencapai kesempurnaan. Begitu mencapai puncak, kekuatannya pasti akan jauh lebih besar, dan energi naga ke-9 akan lahir. Saat itu, hanya dengan garis keturunan 9 naga saja, kekuatannya diyakini tidak akan kalah dari Long Chen. Keduanya kini benar-benar menekan 4 ahli lingkaran besar alam dewa spiritual. Mujue berdiri membeku dengan mata terbuka lebar. Ia tidak mampu memahami bagaimana keadaan bisa berubah menjadi seperti ini. Ia merasa telah membawa kekuatan yang sangat besar. 4 ahli lingkaran besar, ditambah belasan ahli tingkat 8 dan tingkat 9. Namun bukan hanya gagal membunuh Lu-Ming dan Long Chen, malah pihaknya sendiri yang terdesak. Pada saat berikutnya, prasasti penekan penjara bergetar hebat. Dua ahli lingkaran besar yang sedang melawan Lu-Ming dipukul mundur. Lalu prasasti itu bergerak mendatar dan langsung menghancurkan seorang ahli tingkat ke-9 alam dewa spiritual hingga mati. Tanpa berhenti, prasasti itu kemudian berbalik menekan seorang ahli lingkaran besar yang sedang bertarung melawan Long Chen. Lawan itu sama sekali tidak menyangka Lu-Ming akan tiba-tiba mengubah sasaran. Karena sedang bertarung sengit melawan Long Chen, ia tidak sempat menghindar. Prasasti penekan penjara menghantamnya telak. Setengah tubuhnya langsung meledak. Ia jatuh ke tanah dengan sisa napas yang sangat tipis. Pada saat itu Lu-Ming dan Long Chen bergerak bersamaan. Long Chen meraung, lalu kaki gajah raksasa setinggi pilar langit menginjak kehampaan. Seorang ahli lingkaran besar lainnya muntah darah dan terpukul mundur. Dalam sekejap, prasasti penekan penjara turun lagi. Ahli lingkaran besar yang sudah terluka parah itu langsung dihancurkan hingga mati. Wajah dua ahli lingkaran besar yang tersisa berubah drastis. Mereka sadar jika tetap bertahan, mereka juga akan mati. Pikiran pertama yang muncul hanyalah melarikan diri. Mujue pun langsung berbalik dan kabur secepat mungkin. Dua ahli lingkaran besar membawa tubuhnya, sementara beberapa ahli tingkat ke-9 mengikuti dari belakang.
Namun Luming tidak berniat membiarkannya lolos. Prasasti penekan penjara menembus ruang dan mengejar. Long Chen juga melangkah di udara, setiap injakannya membuat ruang meledak. Jarak kedua pihak terus memendek. Mu Jue panik setengah mati. Ia memerintahkan dua ahli lingkaran besar untuk terus membawanya lari sambil memaksa beberapa ahli tingkat ke-9 tinggal untuk menghalangi. Para ahli tingkat ke-9 itu langsung pucat. Mereka tahu maju berarti mati. Mundur pun belum tentu selamat. Akhirnya mereka saling bertukar pandang, lalu kabur ke arah berbeda. Mereka memilih melarikan diri daripada menjadi tumbal. Mu Jue meraung marah hingga hampir kehilangan kendali. Namun pada saat itulah Dandan tiba-tiba berteriak memperingatkan Luming. Dari depan, ada aura makhluk tertinggi yang sedang mendekat. Kemungkinan besar berasal dari keluargamu. Wajah Luming langsung berubah. Dengan kultivasi sekarang, menghadapi makhluk tertinggi sama saja mencari kematian. Makhluk tertinggi sudah setengah langkah menuju tingkat kaisar. Dengan embrio wilayah yang dimiliki, membunuh ahli lingkaran besar alam dewa spiritual semudah membalik telapak tangan. Tanpa ragu, Luming segera mengubah arah. Long Chen mengikuti tanpa bertanya. Keduanya melesat pergi secepat kilat. Dalam sekejap, mereka sudah menjauh dari medan tempur. Mu Jue dan dua ahli lingkaran besar yang tersisa hanya bisa terpaku. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa Luming dan Long Chen tiba-tiba berhenti mengejar lalu melarikan diri. Bab 1212. Setelah lolos dari maut, Mu Jue akhirnya mengembuskan napas panjang. Seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Perasaan takut yang baru saja menjeratnya perlahan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Kerugian kali ini terlalu besar. Lebih dari selusin ahli alam dewa spiritual tingkat 8 dan tingkat 9 tewas, ditambah dua ahli lingkaran besar alam dewa spiritual yang ikut gugur. Semua itu adalah kekuatan penting keluargamu. Sekalipun jumlah ahli di reruntuhan ilahi sangat banyak, kehilangan sebesar ini tetap cukup untuk membuat ayahnya murka. Ruang di depan mereka tiba-tiba terbelah. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari retakan ruang dengan aura agung yang menekan segala arah. Mata Mu Jue langsung berbinar. Makhluk tertinggi keluargamu akhirnya tiba. Ia segera memahami alasan Luming dan Long Chen kabur begitu cepat sebelumnya. Keduanya pasti telah merasakan kedatangan ahli tingkat tertinggi itu. Makhluk tertinggi yang baru datang memandang keadaan di sekitar dengan alis berkerut. Melihat kondisi Mu Jue yang kacau dan para ahli yang tersisa dalam keadaan menyedihkan, wajahnya menjadi suram. Mu Jue segera menjelaskan bahwa ada orang yang membunuh anggota keluargamu, dan pelaku baru saja melarikan diri ke depan. Tanpa ragu, makhluk tertinggi itu menyelimuti tubuh Mu Jue dengan esensi sejati, lalu kembali merobek ruang dan melangkah masuk untuk mengejar. Di sisi lain, Luming dan Long Chen sedang melaju secepat mungkin. Begitu Luming memberitahu bahwa makhluk tertinggi sedang datang, wajah Long Chen langsung berubah. Ia tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka sekarang, menghadapi makhluk tertinggi sama saja dengan mencari kematian. Luming tetap dalam bentuk 9 naga. 9 tubuh naga menginjak kehampaan dengan kecepatan mencengangkan. Long Chen dalam bentuk gajah naga purba juga bergerak sangat cepat. Setiap langkahnya menghancurkan ruang, seolah satu pijakan sama dengan ribuan mil. Arah tujuan mereka hanya satu, yaitu inti reruntuhan ilahi. Dandan terus mendesak dengan cemas. Aura makhluk tertinggi itu semakin dekat. Luming mengerahkan seluruh kekuatan tanpa ragu. Ia tahu bahwa melarikan diri ke arah lain tidak akan ada gunanya. Makhluk tertinggi mampu menembus ruang. Secepat apapun mereka tetap akan tertangkap. Satu-satunya peluang hidup adalah memasuki inti reruntuhan ilahi. Meski tempat itu dikenal sebagai wilayah terlarang yang mematikan, mereka tidak punya pilihan selain bertaruh. Tak lama kemudian di depan mereka muncul kabut merah darah yang sangat tebal. Dari kejauhan, kawasan itu tampak seperti lautan kabut yang tak berujung. Itulah inti reruntuhan ilahi. Wilayah terlarang legendaris tempat siapapun yang masuk hampir pasti mati. Namun Luming dan Long Chen tidak berhenti. Keduanya menerobos masuk tanpa sedikit pun keraguan dan segera menghilang dalam kabut merah. Tepat setelah mereka masuk, ruang di luar inti reruntuhan ilahi kembali terbelah. Makhluk tertinggi keluargamu muncul sambil membawa Mu Jue. Mereka berdiri di tepi wilayah berkabut itu. Melihat Luming dan Long Chen menghilang ke dalam inti reruntuhan ilahi, alis makhluk tertinggi itu sedikit berkerut.
Mu Jue mendengus dingin. Menurut pengetahuannya, bahkan para kaisar pun akan mati jika masuk terlalu jauh ke inti wilayah itu. Jika Lu Ming dan Long Chen sudah masuk, maka kematian mereka hanya tinggal menunggu waktu. Namun Mu Jue tetap tidak sepenuhnya tenang. Ia meminta makhluk tertinggi itu menjaga tempat tersebut selama setengah bulan. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan di inti reruntuhan ilahi lebih dari setengah bulan. Jika setelah itu Lu Ming dan yang lain tidak keluar, berarti mereka pasti sudah mati. Makhluk tertinggi itu menyetujui. Mu Jue sendiri menunggu selama 1 hari. Setelah tidak melihat siapapun keluar, ia kembali meninggalkan tempat itu dan membiarkan makhluk tertinggi berjaga sendirian. Sementara itu, di dalam inti reruntuhan ilahi, keadaan berubah begitu Lu Ming dan Long Chen melangkah masuk. Seolah langit dan bumi berpindah tempat, lingkungan di belakang mereka langsung berubah total. Keduanya berhenti bersamaan lalu menoleh. Yang terlihat hanyalah kabut merah pekat. Padahal secara logika, dengan penglihatan mereka, kabut semacam itu seharusnya masih memungkinkan untuk melihat bentuk sekitar. Namun di sini, segala sesuatu tampak kabur tanpa batas. Lu Ming segera menduga tempat ini mungkin berada di dalam susunan besar yang sangat aneh. Dandan memeriksa sekeliling, lalu akhirnya mengembuskan napas lega. Aura makhluk tertinggi sudah tidak terasa lagi. Tubuh 9 naga mengecil. Lu Ming kembali ke bentuk manusia, begitu pula Long Chen. Keduanya segera turun ke tanah. Di bawah mereka terbentang reruntuhan aula kuno yang telah hancur. Lu Ming duduk bersila di atas batu besar. Dengan satu gerakan tangan, tumpukan batu mentah muncul. Ia langsung melahap energi di dalamnya untuk memulihkan esensi sejati yang terkuras setelah pertempuran. Long Chen melakukan hal yang sama. Setengah jam kemudian, keduanya pulih sepenuhnya. Angin dingin bertiup melewati reruntuhan sunyi. Kabut merah darah tampak semakin tebal. Dandan menatap sekeliling dengan mata penuh kewaspadaan. Tempat ini terasa sangat aneh dan terlalu berbahaya untuk ditinggali lama. Lu Ming mengangguk. Cahaya bersinar dari glabella, lalu Xian Yanqing keluar dari diagram gunung dan sungai. Tatapan Xian Yanqing menyapu sekitar dengan sedikit keterkejutan. Lu Ming menjelaskan singkat bahwa mereka kini berada di inti reruntuhan ilahi. Setelah itu mereka memilih arah datang sebelumnya dan mulai berjalan. Namun setelah cukup lama bergerak, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Seolah arah yang mereka pilih bukanlah arah masuk tadi. Lu Ming mengerutkan kening. Dandan menganalisis keadaan dengan serius. Menurutnya ini bukan sekadar susunan besar biasa. Ada kekuatan tak dikenal yang telah mengubah aliran energi medan di seluruh wilayah, membuat arah menjadi tidak dapat dipercaya. Meski terlihat sedang berjalan keluar, sangat mungkin sebenarnya mereka justru semakin masuk ke pusat. Lu Ming bertanya apakah Dandan dapat menemukan celahnya. Dandan hanya tersenyum pahit. Jika berada di puncak kekuatannya, hal semacam ini bukan masalah. Namun sekarang ia hanya bisa mencoba sebisanya. Tepat pada saat itu, sebuah batu biru besar tidak jauh dari mereka tiba-tiba bersinar terang. Rune-rune tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaannya. Cahaya itu membentuk rantai-rantai bercahaya yang dipenuhi api. Di tengah kilatan cahaya itu berdiri Long Chen. Ternyata ketika ia melangkah ke atas batu biru tersebut, batu itu langsung memicu kobaran api yang menyembur keluar. Api itu melonjak tinggi, membawa aura misterius yang membuat suasana seluruh wilayah berubah drastis. Bab 1213. Di dalam batu hijau itu ternyata tersembunyi susunan formasi kuno yang masih aktif. Karena lengah, Long Chen tidak sempat menyadarinya saat menginjak permukaannya. Dalam sekejap, rantai-rantai api melesat keluar dari rune yang menyala dan langsung melilit tubuhnya. Long Chen meraung keras lalu melayangkan 2 pukulan berturut-turut. Tinju yang mengandung kekuatan dahsyat itu bahkan membuat ruang di sekitarnya bergetar. Namun rantai api tersebut hanya terguncang tanpa putus. Cahaya batu hijau semakin terang. Lebih banyak rantai api bermunculan dari segala arah. Long Chen kembali mengerahkan tenaga. Cahaya menyelimuti tubuhnya, lengannya menebal, dan sisik-sisik keras muncul di permukaan kulitnya. Dengan satu pukulan penuh kekuatan, akhirnya satu rantai api berhasil dipatahkan. Namun jumlah rantai terus bertambah. 2 rantai lain segera melilit tubuhnya. Suara mendesis terdengar ketika rantai-rantai itu bergesekan dengan tubuh Long Chen. Asap hijau mengepul, seolah api itu sedang membakar langsung ke dalam tubuhnya.
Yang mengerikan, rantai api tersebut mengabaikan perlindungan esensi sejati dan langsung menyerang tubuh fisiknya. Sisik pelindung di tubuh Long Chen, yang menyerupai sisik gajah naga purba, mulai berderit di bawah tekanan. Bila dibiarkan lebih lama, sisik itu pasti akan pecah. Long Chen mengerahkan seluruh ototnya, meraih dua rantai yang melilit tubuhnya, lalu menarik sekuat tenaga. Dua rantai itu akhirnya putus. Namun lebih banyak lagi rantai muncul, mengelilingi dirinya dari segala arah. Xie Nianqing memandang dengan ekspresi serius. Jika terus berlangsung, tubuh Long Chen tidak akan mampu bertahan lama. Sementara itu, mata Lu Ming terus tertuju pada batu hijau dan rune-rune yang menyala di atasnya. Ia sedang mencari titik kelemahan formasi. Waktu berlalu. Cahaya batu hijau semakin kuat. Rantai-rantai api terus bertambah, membuat Long Chen semakin kelelahan. Tubuhnya sudah dipenuhi bekas lilitan, bahkan beberapa bagian hampir terpotong. Pada saat kritis, suara Lu Ming terdengar jelas. Ia segera memberi petunjuk langkah. Long Chen sedikit terkejut, tetapi tanpa ragu langsung mengikuti instruksi itu. Ia melangkah ke kanan, mundur, lalu bergeser sesuai petunjuk Lu Ming. Beberapa rantai api nyaris menyentuh tubuhnya, namun selalu meleset tipis. Lu Ming terus memberi arahan tanpa henti. Warisan Dao Prasasti yang diperoleh tubuh utama dan tubuh duplikatnya dari Saint Langit Agung di alam rahasia Istana Suci kini menunjukkan hasilnya. Walaupun tubuh utama Lu Ming tidak memiliki api energi mental untuk menyusun prasasti, penglihatannya terhadap kelemahan formasi tetap meningkat drastis karena hubungan pikiran dengan tubuh duplikat. Di bawah arahan itu, Long Chen bergerak ke kanan, ke kiri, maju dan mundur. Sedikit demi sedikit ia keluar dari area batu hijau. Begitu Long Chen mendekati tepi, Lu Ming meminta bantuan Dandan. Dandan langsung terbang maju. Cakarnya bergerak cepat, membentuk susunan prasasti besar yang langsung menghantam batu hijau. Susunan baru itu memancarkan cahaya dan menahan rantai-rantai api untuk sesaat. Kesempatan singkat itu cukup. Long Chen melesat keluar dari area batu hijau. Sesaat kemudian, susunan buatan Dandan hancur satu demi satu di bawah tekanan rantai api. Long Chen akhirnya mengembuskan napas panjang. Ia menangkupkan tangan kepada Lu Ming sebagai tanda terima kasih yang sungguh-sungguh. Baginya, penyelamatan nyawa adalah hutang besar yang tidak akan dilupakan. Lu Ming hanya tersenyum tipis. Dandan lalu mengingatkan bahwa tempat ini tampak seperti reruntuhan biasa, tetapi banyak bagian formasi kuno yang masih memiliki kekuatan sangat menakutkan. Beberapa di antaranya bahkan cukup mematikan untuk membunuh kaisar jika terperangkap. Lu Ming kemudian bertanya, apakah Dandan tahu jalan keluar? Dandan mengaku hanya bisa berusaha semampunya. Ia mulai terbang berputar-putar sambil mengamati lingkungan dengan cermat. Setelah beberapa saat, ia menunjuk satu arah. Arah itu justru tampak menuju bagian lebih dalam inti reruntuhan ilahi. Lu Ming, Xie Nianqing, dan Long Chen sempat ragu. Namun Dandan kesal melihat tatapan mereka dan langsung melesat pergi lebih dulu. Tidak ada pilihan lain selain mengikutinya. Mereka bertiga bergerak hati-hati di belakang Dandan. Sepanjang jalan, Lu Ming dan Dandan terus mengamati setiap langkah untuk menghindari formasi rusak yang masih aktif. Tak lama kemudian, Xie Nianqing melihat beberapa tambang kuno reruntuhan ilahi yang terbuka. Tambang itu belum pernah disentuh siapapun karena inti wilayah ini terlalu berbahaya. Bagi siapapun, ini jelas gudang harta yang luar biasa. Setelah memastikan tidak ada formasi berbahaya di sekitar, Lu Ming segera mengumpulkan beberapa tambang kuno tersebut. Dandan kembali memperingatkan agar jangan serakah. Banyak sisa formasi di sini terlalu berbahaya, dan sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Namun baru sesaat setelah memberi nasihat, matanya langsung berbinar ketika melihat ramuan spiritual tingkat 9 di sisi kanan. Tanpa pikir panjang ia melesat, mencabut ramuan itu, lalu langsung memasukkannya ke mulut. Seketika rune-rune di tanah menyala. Sinar mengerikan melesat ke arah Dandan. Ia panik, melompat ke sana kemari, nyaris terkena serangan susulan. Untungnya, dengan pertahanan kuat dan pemahamannya atas Dao Prasasti, ia berhasil lolos. Lu Ming dan yang lain hanya bisa terdiam melihat tingkahnya. Baru saja memberi peringatan, kini justru dirinya sendiri yang hampir terkena jebakan karena rakus. Meski begitu, ramuan spiritual tingkat 9 yang baru didapat benar-benar luar biasa. Sepanjang perjalanan berikutnya,
mereka terus menemukan harta. Tambang kuno, reruntuhan ilahi, dan berbagai ramuan spiritual tersebar di banyak tempat. Sebagian besar ramuan spiritual masuk ke mulut Dandan, sedangkan tambang kuno dibagi rata antara Luming, Xianian King, dan Long Chen. Tentu saja di tempat-tempat yang terlalu berbahaya, meskipun harta terlihat jelas di depan mata, mereka memilih menyerah. Tak lama kemudian, aroma obat yang sangat kuat menyebar. Di depan mereka tumbuh tanaman spiritual dengan 9 daun yang berkilau bening. Itulah rumput zoysia berdaun 9. Salah satu bahan utama untuk memurnikan pil nirwana. Luming langsung sangat gembira. Ia tidak menyangka dapat menemukan bahan sepenting itu di tempat ini. Namun tanaman tersebut tumbuh di area yang dikelilingi formasi rusak. Akhirnya Luming dan Dandan bekerja sama memecah formasi itu. Setelah menghabiskan tenaga besar dan menanggung beberapa serangan balik, Dandan sampai memuntahkan beberapa teguk darah sambil terus mengeluh rugi. Meski begitu, rumput zoysia berdaun 9 akhirnya berhasil dipanen. Luming segera menyimpannya dengan hati puas. Suasana hatinya menjadi jauh lebih baik setelah memperoleh bahan berharga itu. Bab 1214. Angin dingin terus berdesir di antara kabut darah yang bergolak. Luming dan rombongannya tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan di dalam inti reruntuhan ilahi, tetapi jalan keluar tetap tidak terlihat. Sebaliknya, kabut merah di sekitar mereka semakin tebal, sementara jejak formasi rusak yang mereka temui justru semakin banyak dan semakin berbahaya. Luming mulai meragukan arah yang dipilih Dandan. Dandan sendiri tetap bersikeras bahwa mereka harus terus percaya padanya, meskipun batuk kering yang keluar dari mulutnya justru membuat Luming semakin tidak yakin. Semakin jauh mereka berjalan, aura di sekitar semakin menekan. Setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati, karena sedikit kesalahan dapat memicu formasi kuno yang mematikan. Tiba-tiba Xianian King berhenti dan menatap ke depan dengan terkejut. Di hadapan mereka berdiri sebuah istana besar berwarna hitam. Bangunan itu utuh sepenuhnya, menjulang ribuan meter tinggi, memancarkan aura kuno yang sangat berat. Sejak memasuki reruntuhan ilahi, mereka belum pernah melihat bangunan yang tetap utuh. Semua yang ada sebelumnya hanyalah puing dan reruntuhan. Karena itu, kemunculan istana hitam tersebut terasa sangat tidak wajar. Mata Dandan langsung berbinar. Bagi dirinya, bangunan kuno utuh semacam itu hampir pasti menyimpan harta luar biasa. Namun Luming justru semakin waspada. Di tempat seperti ini, keberadaan harta hampir selalu sejalan dengan bahaya yang lebih besar. Setelah berdiskusi singkat, mereka akhirnya memutuskan untuk mendekat dan menyelidiki. Semakin dekat, semakin jelas terlihat sebuah gerbang besar di tengah istana. Gerbang itu terbuka. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah menelan semua cahaya. Saat mereka masih mengamati dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh berat dari dalam istana. Bunyi langkah besar bergema perlahan, teratur, seperti ada makhluk raksasa yang sedang berjalan keluar. Suasana langsung menegang. Mereka segera mundur dan bersembunyi di balik batu besar. Dandan dengan cepat membentuk susunan untuk menyembunyikan aura mereka. Namun suara langkah itu terus mendekat. Semakin lama semakin jelas. Akhirnya sosok besar itu muncul dari gerbang istana. Semua orang menahan napas. Seekor naga sejati bercakar 5 berjalan keluar perlahan. Tubuhnya sangat besar, tertutup sisik hitam pekat yang memancarkan aura menakutkan. Namun yang paling mengerikan adalah naga sejati itu tidak memiliki kepala. Lehernya terputus rata, seolah telah dipenggal sejak lama. Di atas punggung naga itu duduk seorang ksatria berzirah hitam. Ia memegang tombak naga panjang beberapa meter. Dan sama seperti tunggangannya, ksatria itu juga tidak memiliki kepala. Seorang penunggang tanpa kepala di atas naga sejati tanpa kepala. Pemandangan itu membuat kulit kepala Luming, Xianian King, Long Chen, dan Dandan mati rasa. Tiba-tiba naga sejati tanpa kepala mengeluarkan auman naga yang mengguncang langit. Suara itu begitu dahsyat hingga gendang telinga mereka nyaris pecah. Lalu ksatria itu mulai bergerak ke arah mereka. Setiap langkah naga membuat bumi bergetar. Begitu melihat arah gerak lawan, wajah Luming langsung berubah. Mereka telah ditemukan. Dandan berteriak dan langsung berbalik hendak lari. Namun pada saat berikutnya, gelombang energi mengerikan menyelimuti seluruh ruang. Kekuatan itu jauh melampaui kaisar manapun yang pernah ditemui Luming. Ruang di sekitar mereka seolah berubah menjadi benda padat. Tubuh mereka langsung tertahan.
tidak bisa bergerak sedikit pun. Luming mengerahkan seluruh kekuatan, namun sia-sia. Bahkan garis keturunan pun tidak dapat digunakan. Ksatria naga sejati tanpa kepala itu terlalu kuat. Aura tempurnya begitu mengerikan hingga semua perlawanan terasa tak berarti. Dandan masih dalam posisi hendak berlari, tetapi tubuhnya membeku di udara. Luming hanya bisa mengumpat dalam hati. Semua ini jelas akibat arah yang dibawa Dandan. Langkah naga semakin dekat. Tekanan yang dibawanya menghancurkan batu besar tempat mereka bersembunyi. Kini mereka sepenuhnya terlihat di hadapan ksatria itu. Tombak naga terangkat. Aura membunuh dingin langsung menekan seluruh tubuh mereka. Pada saat itu Luming menoleh ke arah Xian Yanqing. Ia tahu kali ini kemungkinan besar mereka benar-benar akan mati. Namun mata Xian Yanqing tetap tenang. Tatapan lembutnya penuh keteguhan. Selama bersama Luming, kematian pun bukan sesuatu yang ditakuti. Dandan sendiri hampir meraung putus asa. Ia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini setelah lolos dari perang besar di masa lampau. Kesatria itu berhenti tepat di depan mereka. Tombak naga menunjuk lurus. Aura kematian turun. Namun saat itu juga, cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Luming. Sebuah token ungu keemasan melayang ke udara. Itulah token esensi campuran yang diperolehnya dalam pertempuran takdir. Pada saat yang sama, token serupa juga terbang keluar dari tubuh Long Chen. Long Chen ternyata juga memiliki token esensi campuran. Dua token itu memancarkan cahaya terang di udara. Kesatria naga sejati tanpa kepala mendadak berhenti. Tubuhnya tetap diam, seolah sedang menatap kedua token tersebut. Sesaat kemudian, suara dingin dan kering terdengar dari tubuh tanpa kepala itu. Ia mengenali token esensi campuran sebagai tanda murid sekte Hunyuan. Karena Luming dan Long Chen memiliki token itu, berarti mereka dianggap bagian dari pihak yang sama. Tekanan mengerikan yang menahan tubuh mereka langsung menghilang. Luming dan yang lain akhirnya kembali bisa bergerak. Namun kewaspadaan mereka tetap tinggi. Luming segera menggenggam tangan Xian Yanqing erat. Ksatria naga sejati tanpa kepala berbicara lagi. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia melihat murid sekte Hunyuan. Ia bahkan bertanya apakah sekte Hunyuan masih ada atau telah hancur. Setelah itu tanpa menunggu jawaban, ksatria tersebut berbalik. Naga sejati tanpa kepala melangkah perlahan kembali menuju istana hitam. Sedikit demi sedikit sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Sebelum lenyap sepenuhnya, suara dingin kembali terdengar dari dalam istana. Mereka dipersilakan masuk. Kesempatan apa yang akan diperoleh bergantung sepenuhnya pada keberuntungan masing-masing. Setelah suara itu menghilang, seluruh area kembali sunyi. Luming, Xian Yanqing, Long Chen, dan Dandan saling memandang. Tak seorang pun mampu segera memahami perubahan sikap yang begitu drastis. Baru beberapa saat lalu mereka berada di ambang kematian. Kini justru diizinkan memasuki istana misterius itu karena dua token esensi campuran. Bab 1215. Keanehan yang baru saja terjadi membuat Luming terus berpikir. Kesatria naga sejati tanpa kepala itu jelas mengenali token esensi campuran milik dirinya dan Long Chen. Selain itu, nama sekte Hunyuan yang disebutkan barusan menimbulkan banyak pertanyaan baru. Dalam benak Luming, muncul dugaan bahwa sekte Hunyuan kemungkinan memiliki hubungan dengan pertempuran takdir, bahkan mungkin menjadi kekuatan yang berada di balik semuanya. Namun untuk saat ini, satu hal dapat dipastikan. Kesatria naga sejati tanpa kepala itu jelas berada di pihak yang sama dengan sekte Hunyuan, atau setidaknya bukan musuh. Karena itulah mereka dibiarkan hidup. Dandan memandang ke arah istana gelap sambil perlahan berbicara. Menurut penilaiannya, kesatria tanpa kepala itu dulunya adalah ahli tak tertandingi. Setelah kematian, jiwa tempurnya tidak lenyap, melainkan berubah menjadi penjaga wilayah ini. Ketika menyebut sekte Hunyuan, alis Dandan perlahan berkerut, seolah sedang menggali ingatan yang sangat lama. Beberapa saat kemudian matanya tiba-tiba berbinar. Ia akhirnya mengingat sesuatu. Menurut Dandan, sekte Hunyuan dahulu merupakan sekte nomor 1 di dunia, kekuatan paling dahsyat yang pernah berdiri. Mendengar itu, Luming langsung terkejut. Ia awalnya mengira dunia yang dimaksud hanyalah alam purba. Namun Dandan menegaskan bahwa dunia jauh lebih luas daripada alam purba. Penjelasan itu membuat hati Luming bergetar. Jika demikian, maka sekte Hunyuan kemungkinan berasal dari alam surga. Semua percakapan itu dilakukan melalui transmisi suara.
agar tidak terdengar oleh Long Chen. Xianian King juga tidak ikut campur karena masih belum terlalu mengenal Long Chen, dan ada banyak rahasia yang memang tidak boleh diketahui orang lain. Dandan menjelaskan bahwa sekte Hunyuan memang pernah menjadi sekte nomor 1 di seluruh dunia, tetapi kemudian hancur dalam sebuah bencana besar. Tempat ini kemungkinan besar memiliki hubungan erat dengan sekte tersebut. Karena Lu Ming dan Long Chen memiliki token Hunyuan, ksatria naga sejati tanpa kepala menganggap mereka sebagai bagian dari sekte itu. Lu Ming semakin penasaran. Ia bertanya tentang apa yang sebenarnya pernah terjadi di alam surga. Semakin lama ia hidup, semakin banyak petunjuk yang menghubungkan alam purba dengan alam surga. Ia teringat legenda mayat yang jatuh dari langit dan membentuk lereng 100 dewa di wilayah Tianshuan. Ia juga teringat kota tandus kuno yang ternyata berasal dari alam surga. Kemudian ada gerbang surga yang menghubungkan dua dunia. Kini bahkan pertempuran takdir diduga berhubungan dengan sekte Hunyuan. Ditambah lagi reruntuhan suci di hadapan mereka sekarang. Semua seolah terhubung oleh satu sejarah besar yang tersembunyi. Dandan sering menyebut perang besar di masa lalu. Namun saat ditanya lebih jauh, Dandan menolak menjelaskan. Ingatan yang dimilikinya sendiri masih kabur. Selain itu, menurutnya kultivasi Lu Ming masih terlalu rendah untuk mengetahui semua rahasia tersebut. Beberapa hal baru akan dapat dipahami ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Lu Ming akhirnya tidak melanjutkan pertanyaan. Ia sadar bahwa semua itu memang terlalu jauh dari dirinya saat ini. Tujuan utamanya tetap meningkatkan kultivasi dan menghadapi Di Yi. Tak lama kemudian Xianian King menatap gerbang istana dan bertanya apakah mereka akan masuk. Karena ksatria naga sejati tanpa kepala sudah menunjukkan bahwa ia tidak bermusuhan, Lu Ming memutuskan untuk masuk. Long Chen langsung mengangguk tanpa ragu. Dandan pun kembali bersemangat membayangkan harta karun besar di dalam istana. Mereka bertiga bersama seekor kura-kura berjalan menuju gerbang. Begitu melangkah masuk, pandangan mereka menjadi luas. Di dalam istana terbentang aula utama yang sangat besar. Sebuah lorong besar membelah bagian tengah aula, sementara di kedua sisinya berjajar ruang-ruang batu. Mereka mulai memeriksa satu persatu ruangan itu. Namun beberapa ruang pertama kosong sepenuhnya. Tiba-tiba Long Chen berhenti. Ekspresinya berubah tajam, seolah merasakan sesuatu yang sangat kuat. Ia segera berjalan cepat menuju sebuah ruang batu tertutup. Tubuhnya memancarkan cahaya. Garis keturunan gajah naga purba muncul di atas kepalanya. Gajah naga purba itu mengaum lalu menghantam pintu batu. Pintu batu retak dan terbuka. Aura mendominasi langsung keluar dari dalam. Di dalam ruangan itu berdiri sebuah patung besar. Patung tersebut berbentuk gajah raksasa bersisik naga. Aura yang dipancarkannya sangat mendominasi dan penuh tekanan. Itu jelas patung gajah naga purba. Bentuknya hampir sama persis dengan garis keturunan Long Chen, tetapi auranya jauh lebih kuat dan lebih murni. Long Chen langsung memasuki ruangan. Ia duduk bersila tepat di bawah patung. Garis keturunan di atas kepalanya beresonansi dengan patung tersebut. Patung itu mulai bersinar. Dandan menilai bahwa Long Chen baru saja memperoleh peluang besar. Lu Ming juga memahami hal itu. Patung gajah naga purba jelas ditinggalkan oleh ahli tertinggi yang mengandung aura ilahi garis keturunan tersebut. Long Chen kemungkinan akan berkultivasi di sana cukup lama. Karena itu, Lu Ming dan Xianian King memilih melanjutkan penjelajahan bersama Dandan. Mereka terus menyusuri lorong sambil memeriksa setiap ruang batu. Sayangnya, tidak ada penemuan lain. Setelah melewati lorong panjang, mereka tiba di area reruntuhan di bagian belakang istana. Saat itu, dahi Xianian King tiba-tiba bersinar. Ia merasakan sesuatu di bawah tanah. Mata Lu Ming langsung berbinar. Ia segera mulai menggali reruntuhan. Tak lama kemudian, setelah menggali puluhan meter ke bawah, sebuah tambang kuno reruntuhan ilahi raksasa muncul. Ukuran tambang kuno itu sebesar tangki air. Jauh lebih besar dibanding tambang kuno reruntuhan ilahi yang pernah mereka lihat sebelumnya. Lu Ming mencoba mengangkatnya. Namun beratnya luar biasa. Ia harus mengerahkan 8 aliran kekuatan naga sebelum akhirnya mampu mengangkatnya keluar dari lubang. Pada saat itu, energi iblis dalam tubuh Xianian King mulai bergolak. Garis keturunan iblis surgawi muncul di atas kepalanya. Aura iblis melonjak ke langit. Ia merasakan reaksi yang sangat kuat dari tambang kuno tersebut. Menurut insting garis keturunannya, ada sesuatu yang berkaitan dengan iblis tersegel di dalamnya.
Dandan langsung berputar-putar mengelilingi tambang kuno itu. Matanya bersinar penuh kegembiraan. Ia yakin benda yang tersegel di dalamnya pasti luar biasa. Namun demi berjaga-jaga, Dandan terlebih dahulu menyusun formasi pertahanan rapat di sekeliling tambang kuno. Setelah semuanya siap, Luming mulai memotong tambang kuno itu dengan inti sejatinya yang dipadatkan menjadi pisau. Lapisan demi lapisan batu kuning berkilau terkelupas. Ukuran tambang kuno terus mengecil. Akhirnya tinggal sebesar kepalan tangan. Rasa penasaran mereka semakin kuat. Tak lama kemudian terdengar bunyi retakan. Tambang kuno mulai pecah. Dari celah kecil itu, energi iblis pekat menyembur keluar. Aura iblis itu sangat menakutkan. Walau tekanannya tidak besar, tingkat keberadaannya sangat tinggi, seperti seorang kaisar yang memandang rendah seluruh makhluk hidup. Pada akhirnya, tambang kuno itu meledak sepenuhnya. Di udara muncul sebuah bola hitam bundar seukuran mata naga. Benda itu melayang tenang, tetapi aura iblis kuno terus memancar dari dalamnya. Bab 1216. Mutiara hitam sebesar mata naga itu melayang di udara sambil memancarkan energi iblis yang mengejutkan. Aura yang keluar darinya begitu agung dan menekan, membuat Luming merasa seolah sedang berdiri di hadapan penguasa tertinggi jalur iblis. Tekanan itu bahkan berkali-kali lebih kuat dibanding saat ia menghadapi Xie Luan. Awalnya Luming mengira benda itu adalah jantung suci peninggalan seorang santo. Ia pernah melihat jantung suci sebelumnya, sehingga sedikit mengenali aura semacam itu. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, mutiara hitam tersebut jelas berbeda. Bentuknya tidak menyerupai jantung suci, tetapi energi yang dikandungnya justru jauh lebih misterius. Tiba-tiba mutiara hitam itu bergetar. Suara dengungan halus terdengar. Pada saat berikutnya benda itu melesat ke atas seolah memiliki kesadaran sendiri dan ingin melarikan diri. Namun Dandan sudah lama berjaga. Formasi besar yang telah ia susun sebelumnya segera aktif. Cahaya formasi berubah menjadi untayan rapat seperti jaring besar yang menutup seluruh ruang. Mutiara hitam itu menabrak penghalang tersebut dan gagal menembusnya. Ia segera berbalik, mencoba menerobos dari arah lain. Namun setiap kali bergerak, formasi selalu menghalangi jalannya. Mutiara hitam melesat ke kiri dan ke kanan, memancarkan energi iblis pekat, tetapi tetap tidak mampu keluar. Karena energi di dalamnya tidak sepenuhnya meledak, formasi Dandan masih mampu menahannya. Pada saat itu perubahan terjadi pada Xie Nianqing. Energi iblis di sekeliling tubuhnya semakin kuat. Garis keturunan iblis surgawi di atas kepalanya bersinar terang dan mulai beresonansi dengan mutiara hitam tersebut. Mutiara hitam yang semula terus berusaha keluar tiba-tiba berhenti. Lalu seolah menemukan tujuan, benda itu berbalik dan langsung melesat menuju Xie Nianqing. Wajah Luming berubah. Ia hendak bergerak menghentikannya. Namun Dandan segera menghentikan tindakannya. Menurut Dandan, ini justru merupakan peluang besar bagi Xie Nianqing. Luming menahan diri. Ia sadar bahwa rasa cemasnya hampir membuatnya bertindak gegabah. Mutiara hitam itu terbang lurus ke dahi Xie Nianqing lalu menghilang ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian Xie Nianqing menyampaikan bahwa ia perlu berkultivasi di tempat itu untuk sementara waktu. Luming langsung setuju. Xie Nianqing pun duduk bersila. Energi iblis tebal menyelimuti tubuhnya, membentuk lapisan seperti kepompong hitam yang perlahan menutup seluruh tubuhnya. Setelah memastikan keadaan Xie Nianqing stabil, Luming bertanya kepada Dandan tentang asal mutiara hitam tersebut. Dandan menjelaskan bahwa itu sama sekali bukan jantung suci. Benda itu adalah inti yang ditinggalkan oleh sosok yang bahkan jauh lebih kuat daripada seorang santo. Nilainya 100 kali lebih berharga daripada jantung suci biasa. Karena itu, Dandan menyebut bahwa Xie Nianqing baru saja memperoleh peluang besar. Beruntung pemilik inti itu telah mati sejak lama dalam perang besar masa lalu. Setelah bertahun-tahun berlalu, niat membunuh dan kesadaran di dalam inti telah lenyap hampir sepenuhnya. Energi yang tersisa juga sudah jauh berkurang. Jika tidak demikian, mereka semua tidak akan sanggup bertahan hidup, apalagi menerima warisan dari inti tersebut. Penjelasan itu membuat Luming diam-diam terkejut. Baginya, bahkan seorang kaisar sudah terasa seperti gunung yang tidak tergapai. Santo jauh lebih tinggi lagi. Kini ternyata masih ada keberadaan yang melampaui Santo. Dandan lalu mengajak Luming terus maju. Ia merasa masih ada peluang lain menunggu di depan. Karena tempat ini tidak akan dimasuki orang lain,
Xie Nianqing dianggap aman. Lu Ming akhirnya mengangguk. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di depan mereka masih terdapat reruntuhan istana lain. Walau sebagian besar bangunan telah hancur, garis besar bentuk istana masih terlihat jelas. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba melihat sosok besar di depan. Tubuhnya langsung menegang. Yang terbaring di sana adalah naga sejati tanpa kepala. Tubuh naga hitam itu diam di tanah. Di atas punggungnya, ksatria tanpa kepala masih duduk tegak memegang tombak naga. Keduanya tidak bergerak sama sekali, seperti patung abadi yang menjaga tempat tersebut. Di samping naga itu terbentang sebidang tanah penuh senjata dan zirah yang tertancap terbalik. Semua senjata sudah berkarat dan rapuh. Zirah pun telah rusak dimakan waktu. Di bawah senjata dan zirah itu terlihat banyak tulang belulang berserakan. Lu Ming menduga tempat ini adalah medan pemakaman para ahli yang gugur dalam perang besar. Ksatria naga sejati tanpa kepala tampaknya menjaga seluruh kawasan itu. Namun perhatian Dandan segera tertarik ke tengah medan tulang. Ia melihat sebuah kristal berwarna-warni sebesar kepala manusia. Tanpa ragu ia berlari ke sana, menggali kristal itu, lalu memeluknya erat. Matanya langsung bersinar penuh kegembiraan. Kristal itu ternyata 10.000 kristal roh. Dandan bahkan langsung menggigitnya. Suara renyah terdengar saat ia memakannya dengan penuh kenikmatan. Anehnya, ksatria naga sejati tanpa kepala sama sekali tidak bergerak menghentikannya. Melihat keadaan aman, Lu Ming pun melangkah maju. Namun begitu memasuki area tulang belulang, ekspresinya berubah drastis. Gelombang niat membunuh dahsyat langsung menyerbu pikirannya. Raungan pembunuhan memenuhi kesadarannya. Niat membunuh itu berasal dari para ahli yang gugur. Mereka mati dengan ketidakrelaan dan tekad tempur yang sangat kuat. Jika orang lain berada di posisi Lu Ming, kesadaran mereka mungkin langsung hancur. Namun Lu Ming berbeda. Niat membunuh dari garis keturunan ketiganya jauh lebih menakutkan daripada semua ini. Ia sudah lama terbiasa menghadapi tekanan semacam itu. Karena itu pikirannya tetap jernih. Meski demikian, Lu Ming diam-diam mengeluh dalam hati karena Dandan sama sekali tidak memberi peringatan. Jika orang lain yang masuk lebih dulu, akibatnya bisa sangat berbahaya. Dandan sendiri masih sibuk mengunyah kristal roh, tampak sangat puas. Di tengah gelombang niat membunuh itu, Lu Ming tiba-tiba merasakan sesuatu berubah. Ia segera menutup mata. Dalam sekejap, pemandangan di sekelilingnya berubah total. Ia seolah berada di tanah luas dengan banyak pilar cahaya menjulang ke langit. Setiap pilar memancarkan aura mendalam. Aura itu menyerupai konsep langit dan bumi, tetapi jauh lebih kuat dan lebih murni. Hati Lu Ming bergetar keras. Ia menyadari bahwa pilar-pilar ini kemungkinan adalah sisa pemahaman para ahli yang gugur di tempat tersebut. Di dalamnya terkandung konsep api, petir, dan berbagai konsep lain. 5 konsep yang telah dipahami Lu Ming semuanya bisa ditemukan di sana. Kesempatan seperti ini terlalu langka. Jika memahaminya dengan baik, kemajuan wilayah konsepnya akan sangat cepat. Tanpa ragu, Lu Ming duduk bersila. Ia langsung memasuki kondisi pemahaman mendalam. Sementara itu, setelah menghabiskan kristal roh, Dandan berbaring di tanah tanpa bergerak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya samar. Pemahaman Lu Ming pertama kali terfokus pada konsep api. Konsep api dan petir miliknya memang yang paling kuat. Keduanya telah berada di puncak tingkat 4 tahap atas, hanya selangkah dari penyempurnaan penuh. Hari demi hari berlalu. Waktu mengalir tanpa terasa. Setelah 7 hari, tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar. Konsep api dalam dirinya menembus batas. Akhirnya mencapai penyempurnaan penuh tingkat 4. Lapisan api menyala di sekitar tubuhnya. Nyala api itu membakar ruang di sekitarnya hingga bergetar. Mata Lu Ming terbuka perlahan. Di dalam tatapannya terpancar kegembiraan besar. Penyempurnaan penuh tingkat 4 berarti ia telah mencapai puncak ranah konsep. Langkah berikutnya adalah memasuki ranah domain. Itu adalah tingkat yang sama sekali baru. Bab 1217. Penyempurnaan tingkat 4 berarti pemahaman terhadap niat langit dan bumi telah mencapai puncak. Begitu pengendalian seseorang atas niat mencapai kesempurnaan, kekuatan yang dihasilkan akan melonjak secara besar-besaran. Lu Ming memahami betul arti terobosan yang baru saja dicapainya. Dalam 7 hari saja, konsep api miliknya berhasil naik dari tingkat 4 tahap atas
menuju penyempurnaan penuh tingkat 4. Kecepatan seperti itu sangat luar biasa. Biasanya, bahkan jenius sekalipun memerlukan setidaknya setengah tahun, bahkan beberapa tahun, untuk menembus batas tersebut. Sebagian orang bahkan tidak pernah berhasil sepanjang hidup mereka. Jika mengandalkan kultivasi biasa tanpa peluang, Lu Ming memperkirakan dirinya sendiri membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun. Namun di tempat ini, semuanya berubah drastis. Pilar-pilar niat yang ditinggalkan para ahli kuno benar-benar menjadi peluang besar baginya. Setelah konsep api selesai, Lu Ming segera mengalihkan perhatian pada konsep petir. Ia kembali menenangkan diri dan memasuki kondisi pemahaman mendalam. Seperti sebelumnya, hanya dalam 7 hari, konsep petir miliknya juga menembus batas. Akhirnya mencapai penyempurnaan penuh tingkat 4. Saat Lu Ming mengangkat tangan, kilat langsung memenuhi ruang di sekelilingnya. Petir berkelip di udara seperti naga-naga kecil yang melingkar di sekitar tubuhnya. Namun tepat pada saat konsep petir mencapai kesempurnaan, perubahan tak terduga terjadi di lautan spiritualnya. Kuali petir yang telah lama diam tiba-tiba bergetar. Benda itu sudah bertahun-tahun tidak menunjukkan reaksi apapun. Sejak terkena serangan Di dalam pertempuran 9 naga, kuali petir kembali ke lautan kesadarannya lalu membisu sepenuhnya. Apapun yang dilakukan Lu Ming sebelumnya, ia tidak pernah berhasil menjalin hubungan dengannya. Kini hubungan itu muncul kembali. Begitu Lu Ming menyalurkan konsep petirnya, resonansi langsung terbentuk. Kuali petir bergetar semakin kuat. Pada akhirnya benda itu terbang keluar dari antara alis Lu Ming dan melayang di atas kepalanya. Aura petir yang sangat besar langsung memenuhi ruang. Tekanan yang dipancarkan bahkan membuat Lu Ming sendiri terkejut. Aura itu terasa lebih kuat daripada tekanan seorang kaisar. Lu Ming mencoba mengendalikannya. Yang mengejutkan, kali ini kuali petir benar-benar bergerak mengikuti kehendaknya. Ia terbang naik turun di udara dengan sangat patuh. Keadaannya jauh berbeda dibanding sebelumnya. Dulu, kuali petir hanya aktif saat Lu Ming berada dalam bahaya besar. Bahkan saat digunakan, ia akan menyerap inti sejati dan energi kehidupan Lu Ming sebelum melepaskan serangan. Sekarang Lu Ming sudah bisa menggerakkannya dengan lebih bebas. Meski begitu, ia tetap merasa bahwa kekuatan kuali petir masih sangat dalam dan belum sepenuhnya dapat dipahami. Kemungkinan besar, apa yang ia gunakan sekarang hanyalah sebagian sangat kecil dari kekuatan aslinya. Namun meskipun hanya sebagian kecil, itu sudah cukup menjadi bantuan besar. Setelah menyimpan kembali kuali petir ke lautan kesadarannya, Lu Ming melanjutkan pemahaman konsep lainnya. Hari demi hari berlalu. Wilayah niat langit dan bumi dalam dirinya berkembang sangat cepat. Suatu hari, saat sedang berkultivasi, terdengar suara kecil dari dekatnya. Suara itu seperti cicitan halus. Lu Ming langsung membuka mata dengan waspada. Di tempat seperti ini, kemunculan makhluk hidup sangat tidak biasa. Begitu melihat ke depan, ia mendapati segumpal bulu putih bergerak. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu seekor makhluk kecil yang bentuknya mirip tupai. Tubuhnya bulat gemuk, penuh daging, dengan seluruh badan tertutup bulu putih bersih berkilau. Setiap helai bulu tampak bening dan tanpa noda. Matanya besar, hitam, dan penuh rasa ingin tahu. Ukuran tubuhnya hanya sekitar 2 kepalan tangan. Makhluk kecil itu berdiri tidak jauh dari Lu Ming sambil memandanginya. Cicitannya terdengar ringan. Lu Ming diam-diam terkejut. Sejak masuk ke wilayah ini, selain kesatria naga sejati tanpa kepala, mereka belum melihat makhluk hidup lain. Secara ketat, ksatria tanpa kepala itu pun tidak lagi dapat dianggap makhluk hidup. Namun kini seekor tikus roh putih justru muncul di sini. Dandan menyebut bahwa makhluk ini tampak seperti tikus roh. Namun yang aneh, bagaimana ia bisa bertahan dari niat membunuh tanpa batas di tempat ini? Makhluk sekecil itu seharusnya tidak mungkin sanggup. Tikus roh putih terus memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Ia berputar-putar pelan di dekatnya. Lu Ming berdiri lalu berjalan mendekat. Begitu melihat gerakan itu, tikus roh putih langsung lari. Kecepatannya sangat mengejutkan. Dalam sekejap ia sudah berada jauh di depan. Lalu berhenti, menoleh lagi, dan kembali memandang Lu Ming. Lu Ming mencoba berbicara kepadanya. Namun tikus roh putih hanya mencicit tanpa mampu berbicara. Jika benar belum mencapai tingkat raja, maka keberadaannya di tempat ini menjadi semakin aneh. Rasa penasaran Lu Ming semakin besar. Ia mengejar tikus roh putih itu.
Namun kali ini makhluk kecil tersebut langsung berbalik dan berlari cepat. Dalam satu kilatan cahaya putih, tubuhnya lenyap begitu saja. Luming berhenti mendadak. Ia terkejut. Gerakan itu jelas mengandung niat ruang. Bukan sekadar cepat, tetapi benar-benar memanfaatkan ruang. Yang lebih mengejutkan, pemahaman ruang tikus roh putih itu terasa lebih misterius dibanding niat ruang milik Yang Potian maupun Kaisar Dewa. Luming belum pernah mendengar makhluk iblis semacam ini sebelumnya. Akhirnya ia kembali duduk bersila. Namun tidak lama kemudian cicitan itu terdengar lagi. Saat membuka mata, ia mendapati tikus roh putih sudah kembali. Makhluk itu berbaring tengkurap tidak jauh darinya sambil terus menatap dengan rasa ingin tahu. Kali ini Luming tidak ingin membiarkannya lolos. Ia tiba-tiba bergerak menerkam. Tikus roh putih kembali terkejut. Tubuhnya hendak menghilang seperti sebelumnya. Namun Luming sudah bersiap. Inti sejati dalam tubuhnya meledak keluar, membentuk perisai cahaya besar yang menutup radius 1000 meter. Bahkan ruang di sekitarnya ikut tersegel. Pada saat bersamaan tubuh Luming melesat seperti cahaya. Ia yakin kali ini makhluk kecil itu tidak akan lolos. Namun tikus roh putih justru tetap tenang. Matanya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia membuka mulut kecilnya lalu memuntahkan sebuah gelembung. Gelembung itu langsung membesar. Dalam sekejap, gelembung tersebut menyelimuti tubuh Luming. Begitu memasuki gelembung itu, wajah Luming berubah. Tubuhnya mendadak terasa sangat lambat. Gerakannya yang semula cepat seperti kilat kini melambat drastis, seolah berubah menjadi kura-kura. Kecepatan seluruh tubuhnya ditekan oleh kekuatan aneh dari gelembung itu. Sementara tikus roh putih tetap berdiri di depan, menatapnya dengan mata hitam besar yang penuh rasa ingin tahu, seolah sedang bermain-main dengannya. Bab 1218. Tikus roh putih itu telah menghilang tanpa jejak. Baru setelah makhluk kecil itu benar-benar menjauh, gelembung yang membungkus tubuh Luming perlahan pecah. Saat tekanan aneh itu lenyap, Luming berdiri diam dengan mata penuh gejolak. Ia akhirnya memahami sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada sekadar kemampuan ruang. Gelembung tadi tidak hanya menahan gerakannya. Yang sebenarnya terjadi adalah aliran waktu di dalam gelembung itu melambat. Karena waktu di sekeliling tubuhnya berubah, gerakannya pun ikut melambat drastis. Itu berarti tikus roh putih tadi menguasai niat waktu. Di antara ribuan jenis niat, ruang dan waktu selalu berada di puncak. Keduanya disebut sebagai raja di atas segala niat. Namun dibanding ruang, waktu jauh lebih misterius, lebih langka, dan lebih sulit dipahami. Sepanjang sejarah, hampir tidak ada orang yang benar-benar mampu menyentuh wilayah itu. Tetapi sekarang, seekor tikus roh putih kecil justru menguasainya. Yang lebih mengejutkan lagi, makhluk itu juga menguasai ruang. Mengendalikan ruang dan waktu secara bersamaan adalah sesuatu yang hampir mustahil dibayangkan. Luming berdiri terpaku cukup lama sebelum akhirnya kembali tenang. Asal-usul tikus roh ini jelas sangat luar biasa. Meski begitu, ia tidak merasakan niat jahat sedikit pun. Makhluk itu hanya tampak sangat penasaran, tetapi juga penakut. Luming kembali duduk bersila. Benar saja, tidak lama kemudian tikus roh putih itu muncul lagi. Ia berdiri tidak jauh sambil mengedipkan mata hitam besarnya dan menatap Luming penuh rasa ingin tahu. Kali ini Luming sama sekali tidak memedulikannya. Ia menutup mata dan berpura-pura melanjutkan kultivasi. Tikus roh putih itu berjalan memutari tubuh Luming, mengamatinya dari atas sampai bawah. Setelah sekitar setengah jam, ia pergi lagi. Luming hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pemahaman niat langit dan bumi. Keesokan harinya makhluk kecil itu datang kembali. Masih dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Luming tetap mengabaikannya. Tikus roh putih kali ini tampak sedikit lebih berani. Ia bergerak lebih dekat dibanding sebelumnya. Setelah beberapa saat, ia kembali pergi. Hari berikutnya pun sama. Makhluk itu datang lagi. Setiap hari ia muncul, mengamati Luming dengan cermat. Semakin lama, keberaniannya semakin bertambah. Jarak antara keduanya makin dekat. 7 hari kemudian, tikus roh putih itu akhirnya melompat naik ke bahu Luming. Beberapa hari setelahnya, ia bahkan tidak pergi lagi. Ia meringkuk di dekat kaki Luming lalu tertidur pulas. Sebuah gelembung kecil muncul di hidungnya, mengembang dan mengecil mengikuti napas. Pemandangan itu terlihat sangat lucu.
Luming membuka mata dan tanpa sadar mengulurkan tangan. Begitu tersentuh, tikus roh putih terkejut dan hendak melarikan diri. Namun ia segera menyadari bahwa Luming hanya mengelus bulunya dengan lembut. Makhluk kecil itu perlahan tenang kembali. Tak lama kemudian, ia kembali tertidur sambil mengeluarkan cicitan kecil. Luming hanya tersenyum samar. Makhluk ini benar-benar menggemaskan. Sejak saat itu, setiap hari Luming berkultivasi sementara tikus roh putih tetap berada di sisinya. Ia seolah mulai bergantung pada kehadiran Luming. Suatu hari, suara penuh keterkejutan terdengar dari samping. Dandan memandang tikus roh putih itu dengan mata membesar. Tatapannya penuh ketidakpercayaan. Luming segera menoleh. Dandan mengenali makhluk itu. Makhluk kecil tersebut ternyata adalah tikus roh ruang waktu. Nama itu membuat Luming terdiam. Dandan menjelaskan bahwa tikus roh ruang waktu termasuk salah satu dari 10 binatang perang terkuat. Makhluk itu memiliki kemampuan mengendalikan waktu dan ruang secara alami. Bahkan pada masa puncaknya dahulu, Dandan mengakui bahwa makhluk seperti itu sangat merepotkan. Ia juga iri karena tikus roh ruang waktu tampaknya sudah memilih Luming. Luming lalu teringat bahwa 10 binatang perang legendaris disebut unik di dunia. Ia bertanya-tanya apakah tikus ini berasal dari zaman kuno. Dandan menggeleng. Menurutnya, tikus roh ruang waktu kuno telah mati dalam perang besar. Makhluk yang ada sekarang kemungkinan adalah keturunannya. Entah dengan metode apa ia disegel sampai masa kini. Kemungkinan besar baru lahir belum lama ini. Setelah itu Dandan mengungkap rahasia tempat ini. Wilayah yang mereka tempati ternyata dahulu merupakan aula roh ruang waktu milik sekte Hunyuan. Tempat itu adalah kediaman tikus roh ruang waktu pada masa lampau. Selain itu, Gajah Naga Purba ternyata memiliki hubungan dekat dengan tikus roh ruang waktu. Karena itulah patung Gajah Naga Purba berdiri di tempat ini. Sayangnya, semuanya kini tinggal reruntuhan. Luming memperhatikan Dandan dengan saksama. Ia merasa kura-kura kecil itu tampak jauh lebih pulih dibanding sebelumnya. Dandan dengan bangga mengakui bahwa ia telah menyempurnakan kristal roh 10.000. Kristal itu mengandung esensi banyak ahli, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Ia bahkan menyatakan bahwa kelak ia bisa melindungi Luming. Mata Luming langsung berbinar. Ia bertanya apakah Dandan kini mampu melawan seorang kaisar. Mendengar itu, Dandan tiba-tiba terbatuk canggung. Kristal roh 10.000 ternyata belum sepenuhnya dicerna. Untuk saat ini ia masih belum mampu menghadapi seorang kaisar. Luming segera menunjukkan tatapan meremehkan. Kalau begitu apa yang patut dibanggakan? Dandan langsung kesal. Luming lalu bertanya apakah setidaknya ia mampu menghadapi ahli tingkat tertinggi. Jawaban Dandan kali ini juga penuh keraguan. Mungkin hanya cukup untuk bertahan dengan susah payah. Mendengar nada yang tidak meyakinkan itu, Luming semakin tidak percaya. Dandan berteriak marah, menyatakan bahwa setelah seluruh kristal roh 10.000 tercerna, membunuh makhluk tertinggi hanya perlu satu tamparan. Namun ekspresi Luming tetap penuh keraguan. Hal itu membuat Dandan sangat kesal hingga menjauh sambil terus melanjutkan penyempurnaan. Sementara itu, Xiaoqing dan Long Chen masih belum sepenuhnya selesai berkultivasi. Luming pun kembali memusatkan perhatian pada pemahaman niat langit dan bumi. Hari-hari berlalu cepat. Tanpa terasa, hanya tersisa 3 hari sebelum mereka harus menuju kota reruntuhan ilahi kuno. Pada saat itu Luming mengakhiri kultivasinya. Sudah waktunya memikirkan cara keluar dari tempat ini. Beberapa hari sebelumnya, Xian Yanqing dan Long Chen juga telah menyelesaikan kultivasi mereka lalu datang ke sini. Keduanya sempat mencoba memasuki negeri tulang belulang. Namun niat membunuh di dalamnya terlalu mengerikan. Mereka tidak mampu bertahan lama dan terpaksa mundur. Luming lalu berdiri dan melangkah keluar dari negeri tulang belulang. Selama masa kultivasi ini, keuntungan yang diperoleh semua orang sangat besar. Long Chen, setelah menerima bimbingan dari Gajah Naga Purba, tampaknya memahami teknik bertarung yang sangat kuat. Selain itu, kultivasinya melonjak dari puncak tingkat 5 alam dewa spiritual ke tingkat 6, bahkan langsung mencapai puncak tingkat 6. Namun peningkatan terbesar tetap terjadi pada Xian Yanqing. Semula ia berada di puncak tingkat 4 alam dewa spiritual. Kini ia telah memasuki tingkat 6. Bukan hanya itu, ia bahkan sudah mencapai tahap menengah tingkat 6 alam dewa spiritual. Warisan iblis besar yang diperolehnya mulai menunjukkan kekuatan sejati. Jalur kultivasinya ke depan akan melesat jauh melampaui orang biasa.
Bab 1219. Keuntungan yang diperoleh Luming kali ini benar-benar luar biasa. Ranah niat langit dan bumi miliknya berkembang pesat. Konsep api, petir dan angin seluruhnya telah menembus hingga penyempurnaan tingkat 4. Konsep air telah mencapai puncak tingkat 4 tahap atas. Sementara konsep bumi, yang paling sulit dipahami, juga berhasil mencapai puncak tingkat 4 tahap atas. Kelima konsep itu mengalami kemajuan besar dalam waktu yang sangat singkat. Jika ditempuh dengan kultivasi biasa, hasil seperti itu membutuhkan setidaknya beberapa tahun. Namun di tempat ini, Luming hanya memerlukan sedikit lebih dari 1 bulan. Andai waktu masih tersedia, ia ingin terus tinggal lebih lama untuk mendorong seluruh konsepnya sampai benar-benar sempurna pada tingkat 4. Walaupun kultivasinya saat ini masih berada di tingkat 5 alam dewa spiritual, ranah niatnya sudah jauh melampaui tingkat kultivasi tersebut. Bagi Luming, peningkatan ranah niat selalu menjadi fondasi terpenting. Selama memiliki batu mentah yang cukup untuk dilahap dan dimurnikan, peningkatan kultivasi hanya tinggal soal waktu. Selain semua itu, peluang terbesar yang diperolehnya kali ini adalah tikus roh ruang waktu. Makhluk kecil itu kini selalu menempel padanya sepanjang hari. Tubuh mungil berbulu putih itu meringkuk nyaman di bahu Luming, tampak sangat akrab. Begitu melihatnya, mata Xie Nianqing langsung berbinar. Ia sangat ingin memeluk makhluk kecil itu. Namun tikus roh ruang waktu tampak masih malu terhadap orang asing. Ia menempel erat pada Luming dan menolak didekati. Hal itu membuat bibir Xie Nianqing sedikit mengerucut. Luming justru tertawa melihat reaksi itu. Semakin membuat Xie Nianqing tampak kesal. Setelah itu Luming memandang Dandan. Ia ingin mengetahui apakah kura-kura kecil itu mampu menemukan jalan keluar dari tempat ini. Dandan batuk kering seperti biasa lalu terbang menuju bahu Luming. Nada bicaranya terdengar kurang meyakinkan. Luming langsung merasa firasat buruk. Setiap kali Dandan batuk seperti itu, biasanya ia sendiri tidak yakin dengan kemampuannya. Namun sebelum Dandan sempat bertahan di bahu Luming, tikus roh ruang waktu tiba-tiba mengangkat kaki kecilnya lalu menendang wajah Dandan. Tubuh Dandan langsung terlempar turun. Sesudah itu tikus roh ruang waktu menggulung tubuhnya dan kembali bertengger di bahu Luming sambil memandang Dandan dengan mata hitam besarnya. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa tempat itu miliknya. Dandan langsung marah besar. Namun tikus roh ruang waktu hanya menatap polos sambil mengeluarkan cicitan kecil. Pemandangan itu membuat Luming dan Xie Nianqing tertawa. Bahkan Long Chen yang biasanya tenang pun ikut menunjukkan senyum tipis. Saat itulah Luming tiba-tiba teringat sesuatu. Tangannya mengusap bulu putih lembut di kepala tikus roh ruang waktu. Ia mencoba menanyakan apakah makhluk kecil itu bersedia pergi bersamanya meninggalkan tempat ini. Tikus roh ruang waktu langsung mengangguk. Luming lalu menanyakan apakah ia mengetahui jalan keluar. Makhluk kecil itu kembali mengangguk. Kali ini Luming benar-benar gembira. Tikus roh ruang waktu mengangkat kaki kecilnya dan menunjuk ke satu arah. Mereka segera mengikuti arah itu. Ksatria naga sejati tanpa kepala di istana tetap tidak bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian mereka meninggalkan istana. Sepanjang perjalanan tikus roh ruang waktu sesekali mengubah arah memberi petunjuk baru. Mereka terus berjalan selama setengah hari. Setelah setengah hari berlalu, pemandangan di sekitar tiba-tiba berubah. Mereka sudah keluar dari wilayah inti dan tiba di bagian dalam reruntuhan ilahi. Artinya, mereka benar-benar berhasil meninggalkan daerah paling berbahaya. Luming mengusap kepala tikus roh, ruang waktu dengan kagum. Makhluk kecil itu menyipitkan mata menikmati sentuhan, tubuh gemuknya menggulung nyaman, sementara gelembung kecil di hidungnya naik turun mengikuti napas. Melihat itu, mata Xie Nianqing kembali berbinar. Ia benar-benar tidak tahan melihat kelucuan makhluk tersebut. Menurutnya tikus roh kecil ini jauh lebih dapat diandalkan daripada kura-kura kecil milik Luming. Ucapan itu membuat Dandan marah sampai tubuhnya gemetar. Ia langsung melompat ke bahu Luming yang lain, sambil terus berjaga-jaga agar tidak ditendang lagi. Tatapannya penuh kewaspadaan kepada tikus roh ruang waktu. Sementara itu, Xie Nianqing mulai memikirkan nama untuk makhluk kecil tersebut. Menurutnya, gelembung kecil di hidung tikus roh itu sangat cocok dijadikan nama. Nama Pao Pao terasa sangat sesuai. Dengan sangat hati-hati ia mendekat. Kali ini tikus roh ruang waktu tidak menolak. Ia membiarkan tangan Xie Nianqing menyentuh bulunya.
Beberapa saat kemudian makhluk kecil itu akhirnya dipeluk. Wajah Xianian King langsung dipenuhi kegembiraan. Lu Ming melihatnya lalu mengangguk. Nama Pao Pao memang sangat cocok. Semua perhatian tertuju pada Pao Pao. Dandan semakin merasa diabaikan dan kesal. Namun Lu Ming sudah memikirkan hal lain. Tatapan dingin melintas di matanya. Keluargamu. Utang lama itu pasti akan diselesaikan. Keluargamu hanya berani bergerak diam-diam. Mereka tidak mungkin bertindak terang-terangan di depan banyak jenius dari berbagai benua. Kalau sampai ketahuan, nama mereka sendiri yang akan hancur. Karena itu Lu Ming, Xianian King, Long Chen, Dandan dan Pao Pao berjalan kembali ke Istana Dewa Selatan tanpa rasa takut. Kurang dari 1 jam kemudian mereka sudah tiba. Istana Dewa Selatan kini jauh lebih ramai. Para jenius muda dari 9 benua selatan semuanya telah berkumpul. Masa pengasingan mereka sudah selesai, dan banyak orang mulai berjalan-jalan di jalanan. Masih ada 2 hari sebelum keberangkatan menuju kota kuno reruntuhan ilahi untuk mengikuti seleksi sekte Dewa Langit. Karena itu semua orang memanfaatkan waktu untuk bersantai. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa keluargamu sedang mengadakan perjudian batu. Kerumunan besar segera bergerak menuju satu arah. Lu Ming menghentikan salah seorang pejalan kaki untuk menanyakan apa yang terjadi. Barulah ia mengetahui bahwa perjudian batu merupakan tradisi khas benua reruntuhan ilahi. Tambang kuno reruntuhan ilahi selalu menyimpan kemungkinan harta karun. Namun peluang mendapatkan benda berharga sangat kecil. Pasukan besar seperti keluargamu secara berkala mengumpulkan batu tambang kuno itu lalu membukanya untuk dipilih orang lain. Tentu saja setiap orang harus membayar menggunakan batu mentah. Mendengar bahwa penyelenggaranya adalah keluargamu, bibir Lu Ming membentuk senyum dingin. Ia bersama Xianian King dan Long Chen mengikuti arus kerumunan. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah alun-alun besar. Tempat itu sudah penuh sesak oleh manusia. Di tengah alun-alun berdiri banyak rak. Di atas rak-rak itu tersusun ribuan batu tambang kuno berwarna kuning keemasan. Jumlahnya mencapai ribuan. Bagi kekuatan besar seperti keluargamu, jumlah itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dengan begitu banyak orang yang setiap hari menjelajahi reruntuhan ilahi, setelah bertahun-tahun akumulasi, ribuan batu memang wajar dimiliki. Di salah satu sisi berdiri panggung tinggi. Beberapa ahli keluargamu duduk di sana. Mu Jue berada tepat di tengah. Wajahnya tampak muram. Beberapa waktu terakhir, suasana hatinya sangat buruk. Karena Lu Ming dan Long Chen, keluargamu kehilangan banyak ahli. Ia sendiri juga sempat dihukum ayahnya untuk menghadap tembok selama beberapa waktu. Baru beberapa hari lalu ia dibebaskan. Hari ini ia mendapat tugas memimpin acara perjudian batu keluargamu. Namun ia sama sekali tidak menduga bahwa Lu Ming akan muncul kembali tepat di hadapannya. Bab 1220. Mu Jue memendam pikiran dingin di dalam hatinya. Ia merasa Lu Ming dan Long Chen terlalu beruntung karena mati di inti reruntuhan ilahi. Jika tidak, ia pasti akan membuat mereka berada dalam situasi yang menyedihkan. Ia juga merasa sangat disayangkan terhadap Xianian King yang memiliki kecantikan luar biasa. Seiring semakin banyak orang berkumpul di alun-alun, Mu Jue merasa waktunya telah tiba. Ia berdiri, menyapu pandangan ke sekeliling, lalu mengumumkan bahwa hari itu keluargamu mengadakan acara judi batu. Ia menegaskan bahwa semua tambang kuno yang dikumpulkan selama puluhan tahun telah dikeluarkan, dan di dalamnya pasti terdapat harta langka. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang ingin berjudi batu dapat memilih dan merasakan sendiri dengan cermat. Siapa yang terpilih akan membawa pulang 100.000 batu mentah. Kerumunan langsung terkejut. Harga tersebut terasa sangat mahal. Biasanya, acara judi batu yang diadakan keluarga lain tidak menetapkan harga setinggi itu. Bahkan membeli tambang kuno dari reruntuhan ilahi pun biasanya tidak semahal itu. Banyak orang mulai berdiskusi, dan untuk sementara tidak ada yang maju. Mereka memahami bahwa tambang kuno yang telah disaring oleh keluarga besar umumnya sudah dipilih dengan sangat teliti. Tambang yang berpotensi mengandung harta biasanya telah dipisahkan terlebih dahulu, sehingga peluang menemukan harta di sisa tambang sangat kecil. Wajah Mu Jue sedikit mengeras. Ia menegaskan bahwa kali ini berbeda karena semua orang diperbolehkan memilih dan merasakan sendiri. Ia juga menjamin bahwa semua tambang tersebut adalah barang berkualitas tinggi dengan mengatasnamakan reputasi keluargamu. Setelah itu, beberapa pria bertubuh kekar maju. Mereka mulai memilih batu dengan hati-hati dari ribuan tambang yang tersedia.
Setelah waktu yang cukup lama, mereka menyelesaikan pilihan masing-masing dan membayar 100.000 batu mentah. Tambang pertama dan kedua tidak menghasilkan apa-apa. Namun ketika tambang ketiga dibelah, cahaya pelangi langsung memancar keluar. Kerumunan menjadi gempar. Di dalamnya terdapat pedang giok kecil yang indah dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Meskipun telah kehilangan sebagian esensinya karena waktu, senjata itu tetap menakutkan jika dipelihara dengan baik. Banyak orang menyimpulkan bahwa itu adalah senjata spiritual tingkat kaisar. Nilainya diperkirakan mencapai puluhan juta batu mentah atau bahkan lebih. Dengan modal 100.000, keuntungan yang didapatkan sangat besar. Melihat hal tersebut, mata banyak orang dipenuhi keserakahan. Pria bertubuh kekar itu segera menyimpan pedang giok dan pergi. Kerumunan mulai tergoda. Mereka merasa bahwa dengan modal 100.000 batu mentah, peluang mendapatkan keuntungan besar sangat menggiurkan. Banyak orang mulai maju untuk mencoba peruntungan. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Puluhan orang yang mencoba tidak mendapatkan apapun. Beberapa bahkan terus mencoba berulang kali tetapi tetap gagal. Jumlah orang yang mencoba perlahan berkurang. Di antara kerumunan, Lu Ming tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa pria bertubuh kekar sebelumnya kemungkinan besar adalah orang yang bekerja sama dengan keluargamu untuk menciptakan ilusi keberuntungan. Dengan cara itu, mereka berhasil menjual banyak tambang dan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Lu Ming kemudian berkomunikasi dengan Dandan. Ia menanyakan apakah benar ada harta di antara ribuan tambang tersebut. Dandan menjawab bahwa memang ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ia bahkan mampu memilihkan satu persatu jika diinginkan. Lu Ming tentu tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Ia melangkah masuk ke alun-alun. Mu Jue yang sedang duduk santai tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya. Matanya langsung membesar dan tubuhnya bergetar. Ia melompat berdiri dengan ekspresi tidak percaya. Ia tidak menyangka Lu Ming masih hidup. Dalam pikirannya, seseorang yang memasuki inti reruntuhan ilahi selama lebih dari setengah bulan pasti sudah mati, bahkan jika itu seorang kaisar. Ketika ia melihat Xie Nianqing dan Long Chen juga berada di kerumunan, keterkejutannya semakin besar. Lu Ming tampak tenang dan hanya tersenyum dingin. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang aneh dari dirinya yang masih hidup. Mu Jue akhirnya menenangkan diri, tetapi wajahnya tetap suram. Di dalam hatinya, ia dipenuhi niat membunuh. Ia merasa harus mencari kesempatan untuk melenyapkan mereka agar kebenciannya terbalaskan. Lu Ming menyatakan bahwa ia datang untuk berjudi beberapa putaran. Mu Jue tidak dapat menolak dan mempersilakan siapapun untuk memilih tambang sesuka hati. Lu Ming berjalan santai di antara tambang kuno, lalu secara acak memilih satu. Ia membayar 100.000 batu mentah dan segera membelahnya. Seketika cahaya kuning keemasan memancar keluar. Kerumunan kembali gempar karena harta muncul lagi. Mu Jue berdiri dengan mata terbelalak. Ia tidak percaya bahwa Lu Ming benar-benar memilih tambang yang mengandung harta. Semua orang menatap penuh rasa ingin tahu. Lu Ming memperlihatkan isi tambang tersebut, dan yang muncul adalah Kaisar Goblin Bumi.